Hari ini saya akan berangkat ke Sabang untuk mengetahui lebih jauh lagi permasalahan penyelundupan gula yang terjadi. Dari Pelabuhan Ulele ini, saya menyeberang menggunakan kapal feri. Menurut informasi yang saya dapatkan, menuju Sabang akan ditempuh selama kurang lebih 2 jam bila kondisi cuaca sedang bersahabat. Akhirnya kapal yang saya tumpangi ini tiba di Pelabuhan Balohan, Sabang. Beruntung sekali tidak ada gangguan cuaca dalam perjalanan ini, sehingga saya bisa tepat waktu tiba di Sabang. Kota Sabang merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang letaknya berada di seberang utara Pulau Sumatera. Wilayah Kota Sabang masuk dalam zona ekonomi bebas Indonesia. Artinya, kawasan Kota Sabang bebas dari pajak, seperti bea masuk, bea cukai, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selain Sabang, wilayah lain di Indonesia yang masuk ke kawasan bebas pajak yakni Batam, Bintan, dan Karimun Kepulauan Riau. Di Sabang, saya akan mengunjungi kantor Badan Pengelolaan Kawasan Sabang atau BPKS. Saya akan menemui Kepala Pengelolaan Terpadu Satu Pintu Wilayah Sabang dan akan bertanya langsung mengenai rawannya penyelundupan gula ke wilayah daratan Aceh. Secara aturan, pemasukan barang atau pemasukan gula di kawasan Sabang itu hanya untuk kawasan Sabang dan pulau-pulau sekitarnya yang masuk dalam koordinat kawasan Sabang. Artinya BPKS secara jelas, secara terang benderang itu mengeluarkan izin hanya untuk kawasan Sabang, tidak untuk daerah pabean. Apabila ada barang-barang dari kawasan Sabang yang itu merembes masuk ke pabean, itu merupakan dampak daripada adanya kawasan bebas yang mungkin dalam hal ini oknum atau mungkin pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan sehingga barang itu merembes masuk ke pabean. Dalam kasus ini, pemerintah tidak tinggal diam. Upaya pencegahan terus dilakukan, namun aksi penyelundupan masih sering terjadi. Yang menjadi tolak ukur merembes itu bukan karena jumlahnya, tetapi disparitas harga. 5.000 ataupun 1.000 ton saja kita masukkan ke kawasan Sabang ini, kalau disparitas itu masih tinggi, tetap aja itu ada peluang merembes ke pabean. Menurut Pak Syaryani, masuknya gula secara ilegal dari Sabang menuju kota Banda Aceh masih akan terjadi bila sektor industri maupun kondisi ekonomi di kota Sabang belum stabil dan berjalan sebagaimana mestinya. Pagi ini saya akan kembali ke Banda Aceh. Saya menyeberang dengan menggunakan kapal lambat. Baru saja memasuki kapal, aktivitas hilir mudik masyarakat sudah terlihat. Aksi memasukkan karung berisi gula pasir ke dalam kapal yang dilakukan sekelompok ibu-ibu tampak di hadapan saya. Mereka menyusun dengan rapi karung demi karung. Pada perjalanan kali ini, saya mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada salah seorang pembawa gula. Hari-hari bawa gula-gula ini? Iya. Ibu udah berapa lama, Bu? Udah lebih setahun lah. Cari makan, karena ibu udah miskin lagi, janda lagi. Kemarin tsunami lagi. Ada cucu anak yatim. Ibu tinggal di mana? Di Balohan, di komplek BTN. Rumah tsunami. Biasanya ngambil itu dari mana gula-gula itu? Minta sama orang. Bukan tanpa risiko. Cara nekat seperti ini dilakukan sekelompok ibu-ibu tersebut semata-mata untuk urusan perut, diri, dan keluarganya. Dan mereka pun sadar apa yang dilakukannya sudah melanggar hukum. Misalnya ini kan abang ini beli gula 20. Saya minta 3 biji ke saya. Belum bayar itu? Nanti pulangnya kalau lewat, kalau laku ada rezeki bayar ke store.
usaha abang ini kami tarik cabut. Oh. Cabut sebentar, nanti kan pulang modal. Untungnya nanti berapa ambil ke saya, belanja hari-hari. Tuh. Sehari bisa bawa berapa, Bu? Berapa kali? Satu kali. Satu kali? Satu kali aja belum tentu deh. Kadang-kadang nggak lewat turun balik. Kenapa, Bu? Gawat ada bea cukai sini. Orang petugas, bea cukai. Kanwil. Kanwil.